Melakukan audit bising. Tujuan dari audit bising bukanlah untuk menghasilkan laporan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan, dan sebuah audit dapat berhasil hanya jika para pemimpin unit bersedia menerima hasil yang tidak menyenangkan dan bertindak atasnya. Dukungan semacam itu lebih mudah dicapai jika para eksekutif melihat studi tersebut sebagai penciptaan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, kasus-kasus tersebut harus disusun oleh anggota tim yang dihormati dan harus mencakup rentang masalah yang biasanya dihadapi. Agar hasilnya relevan bagi semua orang, semua anggota unit harus berpartisipasi dalam audit. Seorang ilmuwan sosial dengan pengalaman dalam melakukan eksperimen perilaku yang ketat harus mengawasi aspek teknis audit, tetapi unit profesional harus memiliki prosesnya. Baru-baru ini, kami membantu dua organisasi jasa keuangan melakukan audit bising. Tugas dan keahlian dari kedua kelompok yang kami teliti sangat berbeda, tetapi keduanya memerlukan evaluasi materi yang cukup kompleks dan seringkali melibatkan keputusan tentang ratusan ribu dolar. Kami mengikuti protokol yang sama di kedua organisasi tersebut. Pertama-tama kami meminta manajer tim profesional yang terlibat untuk membuat beberapa file kasus realistis untuk dievaluasi. Untuk mencegah informasi tentang eksperimen bocor, seluruh latihan dilakukan pada hari yang sama. Karyawan diminta untuk menghabiskan sekitar setengah hari menganalisis 2 hingga 4 kasus. Mereka harus memutuskan jumlah dolar untuk masing-masing, seperti dalam rutinitas normal mereka. Untuk menghindari kolusi, peserta tidak diberitahu bahwa studi tersebut berkaitan dengan kehandalan. Misalnya, dalam satu organisasi, tujuan dijelaskan sebagai memahami pemikiran profesional karyawan, meningkatkan kegunaan alat mereka, dan meningkatkan komunikasi di antara rekan-rekan. Sekitar 70 profesional di organisasi A berpartisipasi, dan sekitar 50 di organisasi B. Kami membuat indeks bising untuk setiap kasus, yang menjawab pertanyaan berikut, seberapa banyak perbedaan penilaian dari dua karyawan yang dipilih secara acak? Kami menyatakan jumlah ini sebagai persentase dari rata-rata mereka. Misalkan penilaian suatu kasus oleh dua karyawan adalah $600 dan $1.000. Rata-rata penilaian mereka adalah $800, dan perbedaan antara mereka adalah $400, sehingga indeks bisingnya adalah 50% untuk pasangan ini. Kami melakukan perhitungan yang sama untuk semua pasangan karyawan dan kemudian menghitung rata-rata indeks bising keseluruhan untuk setiap kasus. Wawancara pra-audit dengan eksekutif di dua organisasi tersebut menunjukkan bahwa mereka mengharapkan perbedaan antara keputusan profesional mereka berkisar dari 5% hingga 10%, tingkat yang mereka anggap dapat diterima untuk masalah penilaian. Hasilnya mengejutkan. Indeks bising berkisar dari 34% hingga 62% untuk 6 kasus di organisasi A, dan rata-rata keseluruhan adalah 48%. Dalam 4 kasus di organisasi B, indeks bising berkisar dari 46% hingga 70%, dengan rata-rata 60%. Mungkin yang paling mengecewakan, pengalaman kerja tampaknya tidak mengurangi bising. Di antara para profesional dengan 5 atau lebih tahun pengalaman kerja, rata-rata ketidaksepakatan adalah 46% di organisasi A dan 62% di organisasi B. Tidak ada yang melihat hal ini datang. Tetapi karena mereka memiliki studi ini, para eksekutif di kedua organisasi menerima kesimpulan bahwa penilaian profesional mereka tidak dapat diandalkan sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Semua dengan cepat setuju bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengendalikan masalah ini. Karena temuan tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang rendahnya keandalan penilaian profesional, mereka tidak mengejutkan kami. Teka-teki utama bagi kami adalah fakta bahwa kedua organisasi itu tidak pernah menganggap keandalan sebagai masalah. Masalah bising efektif tidak terlihat dalam dunia bisnis. Kami telah mengamati bahwa para audiens cukup terkejut ketika keandalan penilaian profesional disebut sebagai masalah. Apa yang mencegah perusahaan mengakui bahwa penilaian karyawan mereka bising? Jawabannya terletak pada dua fenomena yang familiar. Profesional berpengalaman cenderung memiliki kepercayaan tinggi terhadap keakuratan penilaian mereka sendiri, dan mereka juga sangat menghargai kecerdasan rekan-rekan mereka. Kombinasi ini tak terelakkan menyebabkan penaksiran yang terlalu tinggi atas kesepakatan. Ketika ditanya tentang apa yang akan dikatakan rekan mereka, para profesional mengharapkan penilaian orang lain akan jauh lebih dekat dengan milik mereka daripada yang sebenarnya. Sebagian besar waktu, tentu saja,
Para profesional berpengalaman sepenuhnya tidak peduli dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain dan hanya menganggap bahwa jawaban mereka adalah yang terbaik. Salah satu alasan mengapa masalah bising tidak terlihat adalah bahwa orang tidak menjalani kehidupan dengan membayangkan alternatif yang masuk akal untuk setiap penilaian yang mereka buat. Harapan bahwa orang lain akan setuju dengan Anda kadang-kadang bisa dibenarkan, terutama di mana penilaian begitu terampil sehingga mereka intuitif. Catur tingkat tinggi dan mengemudi adalah contoh standar dari tugas-tugas yang telah dipraktikkan hingga mendekati kesempurnaan. Pemain master yang melihat situasi di papan catur akan memiliki penilaian yang sangat mirip tentang keadaan permainan. Apakah, misalnya, Ratu Putih dalam bahaya atau pertahanan sisi Raja Hitam lemah? Hal yang sama berlaku untuk pengemudi. Menavigasi lalu lintas akan sangat berbahaya jika kita tidak dapat mengasumsikan bahwa pengemudi di sekitar kita memiliki pemahaman yang sama tentang prioritas di persimpangan dan bundaran. Tidak ada atau sedikit bising pada tingkat keterampilan yang tinggi. Keterampilan tinggi berkembang dalam catur dan mengemudi melalui bertahun-tahun praktik dalam lingkungan yang dapat diprediksi, di mana tindakan diikuti oleh umpan balik yang baik dan jelas. Sayangnya, sedikit profesional yang beroperasi di dunia seperti itu. Dalam kebanyakan pekerjaan, orang belajar membuat penilaian dengan mendengar manajer dan rekan kerja menjelaskan dan mengkritik, sumber pengetahuan yang jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada belajar dari kesalahan sendiri. Pengalaman panjang di tempat kerja selalu meningkatkan kepercayaan orang pada penilaian mereka, tetapi dalam ketiadaan umpan balik yang cepat, kepercayaan tidak menjamin keakuratan atau konsensus. Kami menawarkan aforisme ini sebagai ringkasan, di mana ada penilaian, di sana ada bising, dan biasanya lebih banyak dari yang Anda pikirkan. Secara umum, kami percaya bahwa baik profesional maupun manajer mereka tidak dapat membuat perkiraan yang baik tentang keandalan penilaian mereka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan penilaian yang akurat adalah melakukan audit bising. Dan setidaknya dalam beberapa kasus, masalah tersebut akan cukup serius untuk memerlukan tindakan. Menurunkan bising. Solusi paling radikal untuk masalah bising adalah menggantikan penilaian manusia dengan aturan formal, yang dikenal sebagai algoritma, yang menggunakan data tentang suatu kasus untuk menghasilkan prediksi atau keputusan. Orang telah bersaing melawan algoritma dalam beberapa ratus kontes akurasi selama 60 tahun terakhir, dalam tugas-tugas mulai dari memprediksi harapan hidup pasien kanker hingga memprediksi keberhasilan mahasiswa pascasarjana. Algoritma lebih akurat daripada profesional manusia dalam sekitar setengah dari studi tersebut, dan sekitar seimbang dengan manusia dalam yang lainnya. Kesetaraan juga seharusnya dihitung sebagai kemenangan bagi algoritma, yang lebih efektif secara biaya. Dalam banyak situasi, tentu saja, algoritma tidak akan praktis. Penerapan aturan mungkin tidak memungkinkan ketika input bersifat idiosinkratik atau sulit untuk diubah dalam format yang konsisten. Algoritma juga kurang mungkin berguna untuk penilaian atau keputusan yang melibatkan beberapa dimensi atau tergantung pada negosiasi dengan pihak lain. Bahkan ketika solusi algoritmik tersedia dalam prinsipnya, pertimbangan organisasi terkadang mencegah implementasinya. Penggantian karyawan yang ada dengan perangkat lunak adalah proses yang menyakitkan yang akan menghadapi perlawanan kecuali jika membebaskan karyawan tersebut untuk tugas-tugas yang lebih menyenangkan. Tetapi jika kondisinya tepat, pengembangan dan implementasi algoritma bisa menjadi lebih mudah dari yang diduga. Asumsi umum adalah bahwa algoritma memerlukan analisis statistik dari sejumlah besar data. Misalnya, kebanyakan orang yang kami bicarakan percaya bahwa data pada ribuan aplikasi pinjaman dan hasilnya diperlukan untuk mengembangkan persamaan yang memprediksi kegagalan pinjaman komersial. Sangat sedikit yang tahu bahwa algoritma yang memadai dapat dikembangkan tanpa data hasil sama sekali, dan dengan informasi masukan hanya pada beberapa kasus. Kami menyebut rumus prediksi yang dibangun tanpa data hasil, aturan berdasarkan alasan, karena mereka mengandalkan penalaran umum. Hasil penelitian yang mengejutkan adalah bahwa dalam banyak konteks, aturan berdasarkan penalaran sekitar seakurat model statistik yang dibangun dengan data hasil. Model statistik standar menggabungkan serangkaian variabel prediktif, yang diberi bobot berdasarkan hubungan mereka dengan hasil yang diprediksi dan satu sama lain. Namun, dalam banyak situasi, bobot ini tidak stabil secara statistik dan tidak begitu penting secara praktis. Aturan sederhana yang memberikan bobot yang sama untuk variabel yang dipilih kemungkinan akan sama validnya.
Algoritma yang memberi bobot variabel secara sama dan tidak mengandalkan data hasil telah terbukti berhasil dalam seleksi personil, meramalkan pemilihan, prediksi tentang permainan sepak bola, dan aplikasi lainnya. Intinya di sini adalah bahwa jika Anda berencana menggunakan algoritma untuk mengurangi bising, Anda tidak perlu menunggu data hasil. Anda dapat memanfaatkan sebagian besar manfaatnya dengan menggunakan akal sehat untuk memilih variabel dan aturan yang paling sederhana untuk menggabungkannya. Tentu saja, tidak peduli jenis algoritma apa yang digunakan, orang harus tetap memiliki kontrol mutlak. Algoritma harus dimonitor dan disesuaikan untuk perubahan gejala sesekali dalam populasi kasus. Manajer juga harus memperhatikan keputusan individual dan memiliki otoritas untuk melampaui algoritma dalam kasus yang jelas. Misalnya, keputusan untuk menyetujui pinjaman harus ditangguhkan secara sementara jika perusahaan menemukan bahwa pelamar telah ditangkap. Yang paling penting, para eksekutif harus menentukan bagaimana menerjemahkan keluaran algoritma menjadi tindakan. Algoritma dapat memberitahu Anda aplikasi pinjaman prospektif mana yang berada di 5% teratas atau 10% terbawah dari semua aplikasi, tetapi seseorang harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan informasi tersebut. Algoritma terkadang digunakan sebagai sumber informasi antara bagi para profesional yang membuat keputusan akhir. Salah satu contohnya adalah penilaian keselamatan publik, sebuah formula yang dikembangkan untuk membantu hakim AS menentukan apakah seorang terdakwa dapat dilepaskan dengan aman selama persidangan. Dalam 6 bulan pertama penggunaannya di Kentucky, kejahatan di antara terdakwa yang dilepaskan sebelum persidangan turun sekitar 15%, sementara persentase orang yang dilepaskan sebelum persidangan meningkat. Sudah jelas dalam kasus ini bahwa hakim manusia harus tetap memiliki otoritas terakhir atas keputusan. Masyarakat akan terkejut melihat keadilan diberlakukan oleh sebuah formula. Meskipun orang mungkin merasa tidak nyaman dengan ide tersebut, studi telah menunjukkan bahwa sementara manusia dapat memberikan masukan yang berguna ke dalam rumus, algoritma melakukan lebih baik dalam peran pengambil keputusan terakhir. Jika menghindari kesalahan adalah satu-satunya kriteria, manajer harus sangat disarankan untuk melampaui algoritma hanya dalam keadaan yang luar biasa.